Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adika Prayoga. Saya dari kelas MNJ 13 angkatan 2025 dengan NIM 12510010077. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah aspek dalam Islam yang ada 5 di sini. Yang pertama itu aspek teologi melalui ilmu kalam, 2 ada ilmu tasawuf, yang ketiga ada aspek politik dalam Islam, dan 4 itu ada sejarah Islam dari masa Nabi Muhammad hingga Indonesia. Yang kelima ada sains dalam Islam beserta tokoh-tokohnya. Nah, pembahasan ini dibuat ringkas, jelas dan mudah dipahami agar kita tidak hanya tahu apa itu Islam, tapi juga bagaimana Islam membentuk pemikiran, kekuasaan, dan ilmu pengetahuan. Yang pertama itu ada aspek teologi atau ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas akidah Islam secara rasional dan logis. Fokus utamanya adalah pertanyaan-pertanyaan dasar seperti siapa Allah, terus apakah manusia punya kehendak bebas, bagaimana hubungan takdir dan usaha manusia. Nah, ilmu ini berkembang ketika umat Islam mulai berhadapan dengan filsafat Yunani dan juga pemikiran luar Islam. Maka ulama merasa perlu membela ajaran Islam dengan argumen logis, bukan hanya dalil tekstual. Aliran terkenal dari ilmu kalam antara lain yaitu Asy'ariyah, yaitu menyeimbangkan wahyu dan akal. Terus ada Maturidiyah, rasional tapi tetap berlandaskan Al-Quran. Yaitu ada Mu'tazilah, sangat rasional bahkan mendahulukan akal. Simpulannya, ilmu kalam menjaga kemurnian akidah Islam di tengah perdebatan intelektual. Terus yang kedua ada ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang fokus pada penyucian jiwa atau pikiran dan kedekatan batin dengan Allah. Kalau ilmu kalam membahas apa yang harus diyakini, tasawuf membahas bagaimana hati harus terbentuk. Tujuan tasawuf adalah mengendalikan nafsu, membersihkan hati dari riya, sombong, dan cinta dunia. Terus yang terakhir ada mencapai akhlak mulia. Nah, tokoh penting dalam tasawuf ini antara lain ada Hasan al-Basri, terus Imam al-Ghazali, terus Jalaluddin Rumi. Nah, tasawuf ini menekankan bahwa Islam bukan hanya ritual tapi juga pembinaan batin. Yang ketiga itu ada aspek politik dalam Islam. Dalam Islam, politik bukan sekadar kekuasaan, tapi amanah untuk menegakkan keadilan. Sejak Nabi Muhammad adalah pemimpin spiritual dan kepala negara. Terus Piagam Madinah menjadi contoh negara multikultural dan toleran. Setelah Nabi wafat, muncul sistem khilafah. Prinsip utama musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab pemimpin. Tokoh pentingnya ada Abu Bakar yang menstabilkan negara, Umar bin Khattab sistem administrasi dan hukum, Ali bin Abi Thalib keadilan dan integritas. Intinya politik dalam Islam hanya melayani umat, bukan memperkaya penguasa. Terus ada sejarah Islam dari Nabi hingga Indonesia. Islam dimulai dari Mekah dengan dakwah penuh tekanan. Di Madinah, Islam berkembang menjadi peradaban dan sistem sosial. Setelah Nabi, Islam menyebar cepat ke Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Strategi penyebaran yaitu dengan dakwah, perdagangan, dan pendidikan. Masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 melalui jalur perdagangan, bukan penaklukan. Tokoh penting di Indonesia dalam aspek Islam ini itu adalah Bang Ali Songo, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Bonang. Mereka memiliki strategi seperti budaya, seni, wayang, dan pendekatan lokal. Hasilnya Islam diterima tanpa menghapus budaya,
tapi menyaringnya. Terus ada sains dalam Islam. Islam sangat mendorong ilmu pengetahuan. Wahyu pertama adalah Iqra atau bacalah. Pada masa kemasan Islam lahir ilmuwan besar bernama Al-Waharizmi atau Bapak Al-Jabar. Terus ada Ibnu Sina, kedokteran, Al-Biruni, astronomi dan geografis, Ibnu Haytham itu optik dan metode ilmiah. Bagi Islam, sains adalah cara memahami tanda-tanda kebesaran Allah, bukan lawan agama. Masalah ini bukan Islam anti sains, tapi umatnya yang berhenti berpikir. Baik, mungkin segitu saja apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.